Halo pendengar novel yuk, bersama kami yang akan menemani hari kalian agar lebih berwarna. Pastikan kalian dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya udah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Sasi berbisik tajam sambil menyikut, meski matanya masih mengekor pada para staf yang sudah berada di sekitar lift. Elma masih bisa melihat beberapa staf mengarahkan pandangan mereka padanya. Jangankan para direksi, Elma sendiri orang yang benar-benar disapa langsung oleh direktur mereka itu juga dibuat bungkam selama beberapa jeda, berkedip bingung dengan situasi yang baru saja dia hadapi. Tapi reaksinya tentu tidak separah Sasi yang sampai melongo mengikuti kemana sang direktur pergi dengan matanya. Otak Sasi baru kembali bekerja begitu sosok Dian hilang di balik pintu lift yang tertutup, menoleh cepat ke arah Elma yang sudah terlihat sibuk memandangi layar monitor untuk mengecek daftar tamu hotel. Tadi kamu disapa Pak Zian, Iho. Elma tahu, dan dirinya juga sempat terkejut. Ya terus kenapa? Biasanya juga Pak Zian memang balas menyapa yang lain, kan? Ujarnya berusaha untuk terlihat senormal mungkin. Elma tidak ingin menganggap itu sesuatu yang harus diributkan dan menjadikan dirinya memikirkan hal itu terlalu jauh. No. Kali ini beda. Beliau yang sapa kamu duluan, dengan nama pula. Bayangin, dia hafal nama kamu. Karyawan sekelas kita. Seru Sasi gemas. Elma mengembuskan napas, sedikit menggerakkan tubuhnya agar condong menghadap Sasi. Padahal dirinya sudah memperingatkan diri bahwa itu hanya hal yang biasa, tapi karena penjabaran Sasi entah mengapa itu jadi benar-benar terdengar istimewa. Sas, dengar. Pertama, mungkin saja Pak Zian melihat name tag yang ada di seragamku ini, makanya dia bisa menyebut namaku. Kedua, ya mungkin itu hanya bagian dari basa-basinya sebagai atasan yang baru kemarin ku mintai tolong untuk tidak memecatku dari sini. Hanya itu, jangan terlalu didramatisir seperti hal besar baru saja terjadi. Bibir Sasi mencibik turun, tidak terima dengan argumen yang didengarnya. Loh, ini memang sesuatu yang harus didramatisir, tahu. Justru kalau memang kedua asumsi kamu itu berarti, intinya beliau itu ingat wajahmu, kan? Bayangkan, Elma, wajahmu diingat dan namamu baru saja disebutkan oleh Direktur Artemis Hotel yang super tampan itu. Petik 2. Sasi meletakkan kedua tangannya di pipi, menerawang jauh seolah sedang membayangkan skenario-skenario romantis yang tengah otaknya putar. Rasanya gelengan serta dejakan dari mulut Elma jadi respons yang paling pas untuk menanggapi tingkah Sasi saat ini. Pandangan Elma yang sudah malas melihat tingkah temannya itu pun kembali pada layar monitor yang tadi menjadi objeknya. Berhenti membayangkan hal yang tidak-tidak, Sasi. Kembali bekerja dan keluar dari dunia khayalanmu itu, keke Elma yang menerima cibiran tanpa suara dari wanita di sampingnya. Apa salahnya menghayal? Kapan lagi kan kamu menerima kemungkinan disukai oleh direktur hotel sekaligus pewaris kerajaan bisnis Tanu Group? Kalau kamu kaya, barangkali kamu bisa mengenalkanku pada teman Pak Zian agar aku juga bisa mendapat pendamping yang Ringis Sasi pelan mengusap pinggangnya yang baru saja disikut Elma. Aku bilang berhenti menghayal, dan sambut tamu itu, bisik Elma dengan wajah yang sudah terukir senyum mengarah pada tamu yang berjalan menghampiri mereka. Selamat pagi, selamat datang di Artemis Hotel. Ada yang bisa kami bantu? Ucap keduanya bersamaan, menyudahi perdebatan tidak penting mereka pagi menjelang siang itu. Tidak penting itu yang Elma pikir dan yakini pada awalnya. Percakapannya dengan Lani di meja resepsionis tadi jelas hanya mereka yang tahu dan dengar. Tapi begitu jam istirahat, saat mereka datang ke kantin karyawan untuk makan, yang pertama kali menyambut Elma saat menginjakan kaki di sana adalah tatapan dari berpuluh pasang mata juga bisik-bisik rumor yang berkembang semakin tidak terkendali. Awalnya, Elma benar-benar ingin tidak peduli, sungguh. Tapi semakin dia terlihat acuh dan mencoba bertahan di sana menyantap makan siangnya dengan tenang, kabar yang didengarnya dari semua gunjingan itu malah semakin menjadi. Bahkan, kini beberapa orang itu merasa tidak perlu repot-repot lagi memelankan suara mereka, mengeraskan suara seolah-olah memang sengaja dilakukan untuk menyindir Elma agar Elma dengar semuanya. Kalian dengar, katanya ada karyawan lobi utama yang mencari masalah dengan Presdir, dan dia harusnya sudah dipecat mulai hari ini. Tapi dengan tidak tahu malunya dia malah mendirektur untuk tidak memecatnya hingga minta bantuan Pak orang itu masih ada di sini. Kalian bisa bayangkan apa yang dia lakukan untuk tetap bisa bekerja.
Entah apa yang sudah ditawarkannya pada direktur sampai dia tetap bisa bertahan di sini padahal lawannya adalah Pak Presdir, seru satu suara dari salah satu meja di belakangnya. Yang pasti bukan uang, kan? Itu berarti dia melakukan hal lain sebagai gantinya. Apa? Aku ingin tahu apa yang dia lakukan untuk bisa bertahan di sini. Harusnya bukan sesuatu yang menjijikan, kan? Tawa menyusul di meja itu, dilanjutkan dengan kalimat menyebalkan lain yang terdengar jelas di telinga Elma. Kamu pikir apa lagi yang dia punya selain dirinya sendiri? Bukankah kasus-kasus seperti ini bisa dengan mudah dibaca arahnya? Tidak mungkin. Selera Pak Direktur kan tidak serendah itu. Apalagi dia sudah punya, gebrakan meja di depan mereka menghentikan kalimat dari salah satu mulut wanita yang sedang bergunjing itu. Dari tempatnya Elma sudah berdiri, dan ya, memang Elma yang menggebrak meja itu hingga menarik perhatian hampir seluruh pengunjung kantin. Tapi tidak ada yang dilakukan wanita itu setelahnya. Elma memilih pergi dari sana dan menyudahi sesi makannya karena muak dengan apa yang dia dengar. Elma tentu bisa bertahan selama itu jika hanya dirinya yang menjadi bahan olokan, tapi jika sudah menyangkut nama sang putri, Elma tidak yakin dia akan bisa menahan diri. Itu mengapa Elma memilih untuk pergi. Statusnya di tangan Xian saat ini masih mengkhawatirkan. Maksudnya, Xian bisa saja berubah pikiran sewaktu-waktu dan menarik mandatnya untuk mempertahankan Elma kalau wanita itu mencari keributan lain dan bukannya malah memperbaiki kualitas kerja. Elma tidak boleh melibatkan dirinya dalam masalah lain termasuk mengikuti egonya untuk merobek mulut-mulut kurang ajar itu, menutup telinga dan mengabaikan mereka jelas pilihan terbaik yang bisa dilakukannya saat ini sampai rumor itu pergi dan hilang dengan sendirinya. Pintu ruangannya diketuk. Xian yang sedang membaca beberapa laporan di mejanya menyahut singkat sekadar mempersilakan orang di luar sana untuk masuk. Begitu pintu terbuka wajah Alex yang terlihat, meski Xian belum menaikkan pandangannya sampai manajer lobi itu buka suara. Bapak memanggil saya. Oh, iya, Pak Alex. Silakan duduk, saya mau bicara sebentar. Alex mengangguk, membawa dirinya duduk di sofa seperti permintaan Xian yang terlihat masih menyisihkan beberapa kertas di mejanya sebelum beranjak dari sana. Berjalan ke arah sofa dan duduk di hadapan Alex yang tengah mengira-ngira apa yang ingin atasannya itu sampaikan kali ini. Sebenarnya bukan sesuatu yang serius sih. Saya hanya ingin menanyakan soal Elma. Ketika nama itu Xian sebut, Alex sedikit tersentak, seperti tidak menduga bahwa atasannya itu memanggilnya hanya karena ingin menanyakan bawahannya. Apa dia baik-baik saja? Terima kasih sudah mendengarkan novel Yo. Tetap semangat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.